Halo, saya Dila. Saya adalah businesswoman. Dulu saya pikir banyak investasi itu termasuk yang bagus. Semakin kita banyak investasi, semakin kita akan cepat mencapai tujuan-tujuan masa depan yang kita inginkan. Tapi ternyata ketika saya melakukan banyak investasi, kok saya malah merasa keuangan saya tidak baik. Tidak baiknya adalah ketika saya butuh dana darurat, ternyata ada beberapa investasi yang tidak bisa cair cepat. Dan penempatan investasi seperti apa? Sepertinya saya salah gitu di situ. Ketika itu saya melihat webinar dari salah satu follower Jonathan N. Saya melihat webinarnya bersama Koh Melvin Mumpuni. Ternyata emang dugaan saya benar. Saya salah. Ada beberapa aspek utama yang harus saya persiapkan duluan, yaitu uang dana darurat. Berapa besar persentase liquid yang harus dipegang. Hal seperti itu yang saya tidak tahu sebelumnya, sehingga ketika saya melakukan investasi, hampir semuanya saya masukkan ke investasi, lebih dari 70%. Yang itu emang menyebabkan ketika ada apa-apa secara darurat, saya tidak bisa menanggulanginya dengan cepat. Setelah webinar itu, saya di-follow up dengan Ko Robi dari Finansialku. Setelah itu ternyata saya mengisi data. Setelah saya mengisi data, ternyata Ko Robi menyocokkan saya dengan namanya ada Kak Yosefin dari Finansialku, ahlinya finansial untuk pebisnis. Nah, dari Kak Yosefin itu aku tahu banyak banget akhirnya bagaimana cara memisahkan antara uang pribadi dan bagaimana pengolahannya secara maksimal, bagaimana melakukan pos-pos cash flow yang benar. Nah, semua itu akhirnya diajarkan oleh Kak Yosefin di situ. Kamu tuh suka banget investasi, tapi ini tuh sebenarnya tidak sehat. Ini kamu udah 50% baik, tapi 50%-nya lagi tuh jelek. Jadi bagaimana cara mengubah itu menjadi hampir mencapai 100% baik gitu. Hasil itu Kak Yosefin memberikan pilihan jalan yang harus aku ambil, yang mana sesuai dengan tujuan finansialku untuk masa depannya. Aku mengambil kontrak 6 bulan di Finansialku, dan setiap bulannya adalah dilakukan kontrol apakah aku bisa mencapai sesuai target tiap bulannya atau tidak. Jika tidak, direview apakah yang salah, apa yang emang ini ternyata kurang cocok. Yang akhirnya adalah selama 6 bulan aku berhasil mencapai target sesuai yang diinginkan. Keuangan aku menjadi jauh lebih baik, uang daruratku sudah terkumpul, tujuan masa depan aku sudah menuju ke sana dengan baik. Dan semua itu baru bisa dilakukan setelah aku mengikuti Finansialku. Terima kasih Finansialku.